malah nge-DJ. Nih orang waktu jadi pelawak kagak lucu. Sekarang jadi anggota dewan jauh lebih kagak lucu. Biar jogetnya lebih keren pakai sound ini. Ya lo nantangin rakyat lo, ini namanya Sensor. minimal punya malu. Eko, semoga seluruh rakyat Indonesia juga bisa berjoget tanpa adanya kelaparan, gaji guru juga meningkat. Ya tolong Pak, diperhatikan lagi rakyatnya, jangan cuma joget aja. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project ya. Jadi teman-teman, gimana kabar kalian? Sehat selalu ya. Selamat pagi ya, yang bangun-bangun pagi-pagi. Semoga ini bisa nemenin kalian ya. Udah kayak serial TV. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang Eko Patrio nih, yang enak banget kalau kita semput parfum ya. Dia ini suka banget nih bikin netizen ini marah ya. Dan yang menarik adalah ternyata satu partai gitu sama Uya Kuya. Walah weh. Yaudah ya, sebelum kalian sebel, aku saranin kalian pakai parfum ini nih. Ini dari Tea & Co. Temen-temen bisa aja beli langsung aja di video aku di bawah sini. Nah, ngomongin soal itu, kali ini kita bakal ngebahas tentang reaksi netizen aja sih, sesimpel itu aja. Karena aku juga mau bingung harus bahas apa lagi. Karena untuk kasus Nikita Mirzani belum ada yang lagi hype banget teman-teman. Yuk kita mulai videonya sekarang juga. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Karena kalian tidak akan ketinggalan berita yang lagi rame dibicarakan di sosial media. Ingat, gosip gak pernah mati, drama di Indonesia gak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga, let's go. Nah, kalian pasti udah tahu ya, ada momen dimana Eko Patrio itu joget-joget bahkan dikritik netizen. Dan dikritik dia bukannya introspeksi, malah nantangin dari netizen gitu kan. Dan dia buat video semacam ini guys ya. Malah nge-DJ. Waduh. Bentar, nih partainya sama kan sama si Uya Kuya, bentar. Iya kan? Tuh, satu partai kan. Dan ini dia juga kalau nggak salah sama Sheila Shaukia juga deh. Ya, satu partai juga kan. Dan tiga orang ini lagi bener-bener bermasalah sama netizen ya teman-teman. Kita nggak nyalain partainya, cuma ini oknumnya ya yang buat netizen marah. Yuk kita lihat video-video kesel dari netizen dan kita lihat reaksi dari Eko Patrio sendiri. Di sini kalau kita lihat reaksinya, Eko Patrio itu menonaktifkan komentar teman-teman ya. Dan untuk video terbaru ada foto dia lagi ke Mekah. Ya, komentar juga dinonaktifkan. Ya mungkin tobat lah ya, tobat ya. Eko Patrio ngejek-ngejek netizen dengan parodikan DJ Son Horeng padahal rakyat sedang susah. Di sini komentar pedas dari netizen yang pertama, ngapain lo ke Mekah? Malah ngotorin tanah suci. Nggak boleh kayak gitu ya. Next, nggak pernah semua kini hoe. Dan hari penghisap amatlah berat. Jujur tanya ketua, uang haram apa berkah dibuat ibadah? Oh, saya berpikir kayak gini, uang haram yang dimaksud artinya ketika banyak orang yang bayar pajak nggak ikhlas gitu kan. Nah, itu berarti mungkin maksudnya gitu. Kita lihat komentar-komentar pedas dari netizen kita nih. Bukannya introspeksi, Eko Patrio malah tantang rakyat dengan Son Horeng. Setelah joget-joget di sidang tahunan viral dan menuai kritik, dia justru bikin video parodi pakai DJ, seolah menyindir publik dan menantang penilaian rakyat. Aksinya langsung jadi sorotan netizen dan media sosial, bikin heboh lagi. Eko Patrio, emang hobinya ngelucu, udah mendarah daging. Ditegur masyarakat karena joget-joget di gedung DPR, malah nantangin balik. Upload video lagi nge-DJ, captionnya biar jogetnya lebih keren lagi katanya. Bener-bener hobi banget ngelucu. Emang makin kesini para pejabat kita tuh udah pada nggak tahu diri. Mending kerja kalian tuh benerin biar lebih keren. Bukan malah jogetnya yang mau dibikin tambah keren. Kalau emang nggak bisa mewakili rakyat termasuk dukanya, mendingan nggak usah jadi wakil rakyat. Mending balik ngelawak lagi aja di TV. Jangan malah ngelawak di gedung DPR. Lagian sorry to say, nggak lucu. Bener nggak lucu ya. Next. Respon simpatik dan penuh empati ditunjukkan oleh Eko Patrio, anggota DPR RI dari fraksi PAN setelah videonya viral yang berjoget-joget bersama pelawak-pelawak lain di gedung DPR mendapatkan kritik tajam dari masyarakat yang diwakili oleh warganet. Berbagai
Ekspresi kritik ya ditunjukkan oleh warganet. Hal itu membuat Eko Patrio pun tersadar dari kesalahannya dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Beliau menyadari ya itu sebuah kekeliruan, walaupun secara hukum itu tidak melanggar, tapi secara norma dan etika itu dianggap tidak pantas ya dilakukan oleh seorang wakil rakyat di tengah kondisi mayoritas masyarakat yang saat ini sedang tengah mengalami kesulitan. Dan Eko Patrio pun berterima kasih kepada seluruh masyarakat warganet yang sudah mengkritiknya. Itu dianggapnya sebagai masukan ya buat beliau, sehingga beliau akan mengevaluasi diri, memperbaiki, dan kedepannya akan lebih maksimal lagi mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan betul-betul akan memperjuangkan aspirasi tersebut sesuai dengan fungsinya sebagai wakil rakyat. Respon simpatik tersebut ditunjukkan Eko Patrio di dalam video ini. Nah, gimana? Sangat penuh empati bukan? Oke, jadi jangan lupa ya, nanti di 2029 kalau beliau mencalonkan lagi, pilih beliau kembali menjadi wakil rakyat. Arahnya itu ke sarkas gak sih teman-teman ya? Ya bener, apa yang diomongkan abang ini dia emang tidak melanggar hukum, tapi melanggar namanya norma dan etika gitu ya. Kayak ngelihatnya nggak pantas. Nih orang waktu jadi pelawak kagak lucu. Sekarang jadi anggota dewan jauh lebih kagak lucu. Sumpah kagak ada empati loh, Bang. Di saat rakyat lagi pada marah kemarin sidang rapat DPR pada joget karena dianggap menari di atas penderitaan rakyat. Sekarang lu dengan sadar bikin konten joget dengan nada ngeledek biar jogetnya lebih keren pakai sound ini. Ya lo nantangin rakyat lo, ini namanya Sensor. minimal punya malu. Eko 100 juta anggaran negara sebulan cuma buat bayar orang kayak elu, dan elu malah ngeledek rakyat. Lo Ya ini dikasih kata baik-baik nggak mempan, netizen ini memberikan kata-kata yang luar biasa bermutiara sekali. Sampai kita harus banyak sensornya nih. Next. Saya kasih tahu ya, dulu orang ini waktu jadi pelawak itu nggak lucu sama sekali. Bener-bener nggak lucu. Hambar, lawakannya super hambar. Sekarang jadi anggota DPR malah tambah nggak lucu. Justru malah nyebelin, beneran nyebelin banget. Ya ginilah yang namanya pelawak, nggak siap jadi wakil rakyat, panggung DPR dijadiin panggung artis, panggung komedi. Jadi jeritan rakyat dianggap hujatan, dianggap netizen. Jadi teman-teman jangan merasa heran kalau mereka menganggap kita netizen, termasuk uya-uya. Ya salah kalian sendiri dulu memilih dia. Yang milih kalian yang bisa nurunin juga kalian. Terima kasih. Wow. Yang milih kalian yang bisa nurunin kalian. Keren loh bapak ini, malah makin disengaja loh. Kok malah makin disengaja sih pak? Not cool bro, not cool. Tapi lebih keren lagi pak kalau misalnya seluruh rakyat Indonesia itu bisa berdansa bersama bapak tanpa adanya kelaparan, tanpa adanya penyakit cacingan. Jangan lupa pak, sila kelima, kalau bapak-bapak anggota DPR itu bisa berjoget ya. Semoga seluruh rakyat Indonesia juga bisa berjoget tanpa adanya kelaparan, gaji guru juga meningkat ya. Tolong Pak, diperhatikan lagi rakyatnya, jangan cuma joget aja. Apa tuh istilah kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ngomongin keadilan, ini gajinya aja pada kecil-kecil nih ya. Dijogetin aja malahan. Tutup komen ya. Sulit banget dikritik. Next. Minimal seragam partai ku cepoten sik rot-corot. Towek ora diutek. Dadi DPR angkae contoh sing apik gawe rakyate. Sing gaji dapuramu ku ya rakyat ngene iki lho. Rot-corot. Dapuramu joget-joget nang gedung DPR kae nglarani rakyat kecil. Ora malah klarifikasi minta maaf, malah ngunggah video koyo ngono iki. Towek ora diutek aja. Wong pelawak didadekne DPR. Ya nasib rakyat digawe guyonan. Tapi bener sih, nasibnya rakyat dijadiin bercandaan. Ini keren nih. Balik lagi, nggak ada permintaan maaf, dan ini bukan soal melanggar hukum tapi soal etika.
Untuk badut-badut politik, Eko Patrio dan Uya Kuya, sebagai anggota DPR, sebagai legislator, seharusnya kalian itu mikirin bagaimana menciptakan undang-undang yang pro rakyat. Bukan mikirin koreografi. Pertanyaan gue, kalian itu sebetulnya wakil rakyat atau wakil bangsat? Joget-joget di gedung DPR itu bukan hiburan, tapi merupakan penghinaan. Kalau kalian cuma mau bikin rakyat tertawa, balik lagi sana ke panggung hiburan. Jangan duduk di kursi rakyat, jadi badut politik. Tolong. Saya kayak penasaran gitu ya sama komentar-komentar netizen ya. Dari tadi kita nggak ada baca komentar ya. Yuk kita lihat. Pelawak jadi wakil rakyat kan pintar. Betul sekali dan mantap saudaraku. Makasih telah bersuara mewakili rakyat. Yuk kalian mau bersuara nggak? Silahkan kok. Kolom komentar saya terbuka. Tenang. Saya tidak menonaktifkan seperti anggota DPR kita. tenang tidak di nonaktifkan kok. Next. Mas Eko belajar dari pejabat pati, ya, belajar jadi dari pejabat pati. Bila perlu, Mas Eko belajar dari Orde Baru. Orde Baru raksasa ditumbangkan rakyatnya. Jangan karena Mas Eko partaimu tumbang 2029 gitu loh, atau jauh-jauh lah Mas Eko belum sampai 2009 tergelincir, terpeleset hanya karena tingkahmu ini ngapain ini? Apa mengolok-olok rakyat, nantang-nantangin rakyat? Gimana Mas Eko? Belajar dari Pati, belajar dari Bone, belajar dari tahun-tahun sebelumnya, reformasi 98. Nggak ada yang kebal kalau udah rakyat marah. Nggak ada yang kebal mas. Muammar Gaddafi tumbang, ya kan? Benito Mussolini tumbang, ya. Baru apa? Surya. Siapa terakhir itu yang satu keluarga presiden, ya kan, turun temurun. Ingat itu Mas Eko, ya. Kalau rakyat udah marah, Pol Pot pun tumbang, ya kan, Junta. Tapi bener sih kata abang ini memberikan contoh ya teman-teman, yang dimana dia memberikan contoh dimana itu bisa tumbang. Ya emang bosnya dari DPR itu adalah rakyat. Fungsinya mereka ada di sana itu buat mewakilkan suara rakyat, bukan mewakilkan suaranya sendiri. Kenapa tidak mau mendengarkan kritik rakyat ini? Ini baru soal gaya, etika. Di sini ada komentar yang sangat-sangat menarik. Nanti ujung-ujungnya klarifikasi. Terus kata-katanya, saya tidak bermaksud menantang masa rakyat, saya tantang. Udah kayak basi ya. Ya bener sih. Next. Basic pelawak jadi DPR, ada lagi basic pesulap jadi DPR. Kalau bahasa Jawa itu artinya jarak gitu Pak ya. Jarak makin dibikin-bikin gitu. Aku bingung aja sih ya Allah. Aduh, kayak mana ya ngomongnya ya. Netizen gak berhasil, Novi Pratiwi solusinya. Novi Pratiwi next. Astagfirullahaladzim. Eko Patrio. Kok apa yang kau lakukan tidak mencerminkan sesuatu yang baik kok. Apa yang kamu tunjukkan sangat melukai masyarakat. Di pundakmu seolah-olah tidak ada beban rakyatmu yang hari ini seluruh masyarakat ini susah dan menderita. Kok rakyat sudah susah kok. Rakyat sudah jengah dengan kelakuan-kelakuan oknum anggota dewan seperti kamu ini kok, yang bisa menunjukkan euforia seolah tidak ada beban dalam hidup, seolah kamu tidak pernah menemukan masalah dalam hidup seperti rakyatmu kali ini. Coba, bagaimana dulu kamu ketika kamu memohon kepada rakyat untuk mendapatkan satu suara saja, bermanis-manis kau kepada rakyat, mengiming-imingi janji suara mereka kamu bawa di parlemen kau. Tapi dengan kali ini, kamu menunjukkan apa yang kau lakukan, kau menunjukkan kepada publik, ini sangat menyakitkan hati para rakyat semua.
Ternyata ada ya wakil rakyat yang malah kepikiran buat bikin video tandingan di saat masyarakat lagi sakit-sakit hatinya karena video joget-joget para DPR atas kenaikan gaji DPR yang mana di luar nalar. Sedangkan di luar sana masih banyak guru-guru yang gajinya masih jauh dari kata sejahtera. Nah, di saat orang-orang ramai mengomentari joget-joget para DPR itu, orang ini malah kepikiran buat bikin video tandingan. Kalian pasti tahu siapa orangnya. Nah, betul, namanya Eko Patrio. Seorang pelawak nekat mencalonkan diri dan akhirnya jadi menjadi seorang DPR. Hari ini Eko Patrio malah bikin video dengan caption begini. Biar jogetnya lebih keren dengan sound begini. Dia pikir tindakan seperti ini lucu. Emang bener ya, berangkat dari pelawak menjadi seorang wakil rakyat. Di saat masyarakat serius malah dianggap bercanda. Ini tuh seolah-olah dia itu menunjukkan bahwa jati dirinya itu adalah seseorang yang anti kritik. Satu hal yang saya ingin tanyakan kepada Pak Eko Patrio ini, ketika kami sebagai rakyat sudah tidak ingin diwakilkan lagi oleh Anda, yang kini malah menyakiti hati kami, apakah Anda masih layak untuk disebutkan sebagai wakil rakyat? Saya persilakan kepada para netizen Indonesia, mari kita ramai-ramai silaturahmi ke akunnya. Kita buktikan bahwa kekuatan netizen Indonesia itu lebih mengerikan dari apa yang dia kira. Dan ternyata real anti kritik. Komentarnya kan tadi kita udah lihat ya di awal video. Dinonaktifkan ya, gimana kita mau bersuara? Kan kata Gus Dur, DPR itu taman kanak-kanak. Syukurlah saya nggak pernah milih mereka. Next, siapa nih yang milih? Komen dong, saya juga penasaran ya. Eko Patrio, anggota dewan yang terhormat, kembali dirujak lagi sama netizen nih guys. Setelah video dia joget-joget yang viral bareng anggota DPR yang lain, beliau bikin video lagi nih. Video ini diduga oleh netizen memancing amarah rakyat karena kemarin habis dihujat gara-gara joget-joget bareng DPR. Ditambah lagi captionnya, lihat, biar jogetnya lebih keren pakai sound ini aja. Kepada Om Eko Patrio, selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga ini mungkin buat seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat ya. Anda itu kan perwakilan rakyat katanya. Sementara rakyat-rakyat kita ini lagi banyak yang kesusahan, lagi banyak yang pengangguran, lagi ekonominya lagi turun. Rasanya tuh nggak elok aja gitu, rakyatnya susah, tapi anggota dewannya hura-hura dengan kemewahannya, joget-joget kesenangan, itu tuh rasanya aneh aja gitu. Kalau mungkin Om Eko atau anggota dewan yang lain tuh pernah lihat film Hunger Games, nah itu tuh kayak gitu tuh. Sebenarnya mau bahagia tuh nggak apa-apa, tapi instead of joget-joget, kegirangan kayak gitu, kenapa nggak share hasil kinerja, hasil kerja, apa yang udah dihasilin dari anggota dewan, rakyatnya tuh udah kayak gimana. Seharusnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu mendengarkan rakyat, bukan seolah-olah mengacukan apa perkataan rakyat. Eko Patrio rumahnya aja udah kayak istana. Rakyatnya juga kenapa pilih Eko Patrio sih? Apalagi uya-kuya pas diwawancara di isinya partai PAN, anggota ya unik-unik ya bener, unik-unik sekali ya. Yaudah ya, kita undur diri dulu. Tapi sebelum undur diri, kita seperti biasa kita bakal bacain 3 top komen netizen yang sebelumnya kita udah bahas nih kita Mirjani. Thank you banget nih. Tahu saya, kalau bukan aliran dana harus oleh PPATK meskipun masuk dalam pengadilan, nggak semudah itu buka rekening orang. Ini BCA kok mau, hakimnya gimana sih? Dari Avin 5407. Dari Suci Korni R9K, si kedok lagi hambur-hamburin duit panasnya, ngambilnya gampang ya, buangnya gampang banget. Love you Kaniki. Next dari Mini Yudi, NM dan Mail, semoga cepat bebas, tutup sehat dan semangat NM dari hasilnya. Yuk kalian juga berkomentar, atau teman-teman yang ingin berkomentarnya dibacakan, ngirim-ngirim salam ke penonton, teman-teman bisa lewat super thanks di bawah ya, fitur super thanks. Saya undur dulu, kalau salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video, see you, goodbye. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.